dulu aja. Ntar si ini sendiri dulu. Nggak udah nggak apa-apa, bentar aja bang. Hah? Bentar aja dulu. Aman. Maaf pegang aja. Semuanya. Nah, sekarang aku lagi nyiapin nasi padang ini sama air minum buat makan sahur, bagi-bagi makan sahur untuk orang-orang di jalanan. Karena pengen berbagi aja sih, karena nggak semua orang punya pilihan untuk bisa sahur apa hari ini. Nggak semua orang punya pilihan menu sahur kayak kita. Jadi langsung aja kita bagiin. Ikutin terus. Lihat. Oh ini udah disiapin paket-paketnya semuanya nih, dapat nasi, lauk sama air minum. Nyiapin berapa porsi kayaknya? Kurang lebih ada 100. Bismillah ya. Ada. Aku kayaknya bawa. Gak ada. Bawa lagi. Kalau ada abang buat kita sekali ya? Boleh. Cukup kan? Kalau kayak gini kan ngantuk ya. Oh, harusnya aku punya pilihan untuk lanjut istirahat kan, tidur karena capek kan. Tapi aku milih untuk bangun nyiapin makanan buat sahur karena nggak semua orang hidupnya seperti kita gitu, masih bisa milih menu gitu untuk sahur. Karena ada beberapa orang, banyak orang yang di luar sana tuh untuk makan sahur aja masih mikir sahur atau enggak gitu. Merasa ada kepuasan tersendiri nggak sih Kak untuk saling berbagi juga, apalagi Iya, orang kan besar? memang intinya di bulan Ramadan itu kita harus banyak berbagi di bulan kebaikan ini ya, mudah-mudahan apa yang kita bagi bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak lagi. Kita lanjut lagi. Berbagi lagi. tiap Ramadan pasti disempatin untuk bagi-bagi. Dari zaman sekolah juga pasti kita
sering ini ya bagi-bagi sama teman-teman sekolah kan ya gitu. Cuman dulu kan masih boleh tuh ya kan, kalau sekarang nggak boleh. Jadi kita sempetin aja untuk bagi-bagi makanan tadi, nasi padang sama minuman gitu kan. Karena kan aku mikir kayak nggak semua orang lah punya pilihan menu sahur gitu loh. Kalau kita kan enak masih bisa milih mau sahur pakai apa gitu kan. Tapi ada beberapa dan ada banyak orang yang nggak seberuntung kita gitu, orang yang nggak bisa bangun sahur, yang nggak bisa sahur karena bukan karena kesiangan ya, tapi karena ya memang nggak ada uang untuk beli lauk gitu buat sahur. Jadi ya langkah baiknya kalau misalnya kita bisa sempatkan untuk berbagi lah. Berapa tadi yang dibagikan Kak untuk berapa Kurang lebih 100 porsi. Melihat penerimanya juga excited gitu kan, antusias, ada kesenangan sendiri nggak sih Kak di hati? Pasti. Kalau kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bisa berbagi kebaikan sama orang lain, otomatis kebaikan itu akan berbalik ke diri kita juga. Tapi kayaknya ini kan bisa dibilang malam ke-17, pas banget masih kan. Apa memang sengaja untuk mengatakan di hari ini untuk berbagi atau seperti apa? Enggak sih, nggak ada kesengajaan gimana sih, karena memang hari ini kebetulan lagi sempat juga lagi libur sekolah anak-anak, jadi nggak terlalu hektik kan persiapan untuk keesokan harinya, jadi aku sempetin aja gitu hari ini buat berbagi. Tapi dirimu sendiri memaknai Ramadan tahun ini tuh seperti apa sih Kak? Masya Allah ya, luar biasa banget. Dari Allah banyak sekali pokoknya surprise dalam hidup. Tapi ya namanya hidup kan, kita nggak selalu roda perputaran selalu di atas, nggak selalu juga di bawah. Hidup juga cuma sementara ya, kan nggak selamanya juga kita ketawa, nggak selamanya juga kita nangis. Jadi ya jalanin aja lah. Tapi di malam 17 ini dirimu ada doa khusus nggak sih Kak? Kan bisa dibilang malam itu malam yang lebih baik, doanya itu tuh pasti banget langsung nembus dan gimana sih Kak? Ya mudah-mudahan di malam Nuzul Quran ini harapan semua doa dan harapan aku, harapan kalian juga yang turut ikut serta tadi membantu menebar kebaikan ya, bisa dikabulkan sama Allah, semua hajat kita dikabulkan dan semua dosa kita terampuni, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Ramadan tahun ini ada yang ingin dicapai nggak sih Kak? Kayak misal khatam Quran atau bakat itikaf di 10 hari menjelang lebaran kayak seperti apa? Insya Allah pengen coba iktikaf nanti sama anak ya, kalau memang ada kesempatan. Anak-anak juga udah puasa ya? Kalau anak-anak memang udah puasa dari 2 tahun yang lalu. Kalau Starla dari usia 3-4 tahun udah mulai puasa. Cara Kak Inara sendiri ngajarin anak, ngasih pengertian dan segala macam itu seperti apa sih Kak? Akhirnya mau menjalani puasa sendiri? Sejujurnya anak-anak itu terbiasa. Awalnya ya bukan karena terbiasa pastinya ya seperti kebanyakan dari kita semua lah ya, pasti dipaksa kan awalnya kan, pasti dipaksa. Ibadah itu pasti kita awal-awal masih kecil tuh dipaksa, even itu kayak puasa, sholat gitu kan. Tapi kan karena itu jadi rutinitas, akhirnya yang tadinya mereka merasa terpaksa lama-lama terbiasa. Jadi karena pembiasaan itu sampai hari ini alhamdulillah, dan mereka udah, terutama Starla udah tahu maknanya ya, dia udah jalan itu dengan apa ya, dengan sukarelaan gitu. Di puasa ini kalau buka puasa ada menu khusus nggak sih kalau dari Kak Inara sendiri harus ada apa nih? Kalau menu buka puasa kita sama sahur itu wajib adalah kayak minuman serbuk detox gitu, superfood, sayuran. Terus juga ada yogurt, buah potong, kurma ajwa, sama ini protein wajib. Sisanya ya tambahan lah. Nggak makan gorengan ya? Gorengan sekali lah, tapi jangan sengaja dibatuk ya saya.